Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan kembali mendiskusikan satu bagian dari firman Tuhan yang cukup sulit untuk dipahami, dan juga barangkali untuk memahaminya kita membutuhkan sebuah pemahaman mengenai latar belakang daripada teks yang dibicarakan. Dan untuk itulah saya membuat video-video mengenai ucapan-ucapan yang sulit ataupun perkataan-perkataan yang sulit dalam Alkitab. Dan hari ini saya ingin kita membahas mengenai perkataan yang sulit di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota besar Allah. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, salah satu hal yang sulit di dalam memahami teks ini adalah karena kita seringkali diperhadapkan dengan sebuah tuntutan bahwa orang-orang tertentu ketika menjabat jabatan tertentu, mereka dilakukan atau diminta untuk mengucapkan sebuah sumpah, baik sumpah jabatan ataupun sebuah janji terkait dengan jabatan yang dia terima, khususnya sebuah jabatan publik. Dan salah satu hal yang seringkali menjadi pertanyaan adalah, bukankah Alkitab melarang seorang Kristen untuk bersumpah? Lantas jikalau orang Kristen tidak boleh bersumpah, maka bagaimana dengan orang-orang Kristen yang ketika dia dilantik menjadi seorang pejabat, dia melakukan sebuah sumpah jabatan atau sebuah janji, mengikrarkan komitmennya untuk melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya waktu menerima jabatan tersebut. Nah, tentu untuk memahami perkataan Tuhan Yesus mengenai larangan jangan bersumpah, kita harus memahami konteks dari larangan bersumpah yang digunakan di dalam ajaran Tuhan Yesus ataupun juga yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi ajaran mengenai sumpah adalah sebuah ajaran yang bukan hanya dibicarakan dalam Perjanjian Baru, tapi juga ditegaskan dalam Perjanjian Lama. Nah, waktu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya untuk bersumpah, maka kita harus memahami bahwa yang Yesus sedang mau ajarkan, yang Yesus mau tekankan adalah bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus memiliki perkataan, ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipercayai, sehingga mereka tidak harus diminta bersumpah untuk mengatakan hal yang benar, baru orang lain akan percaya dengan apa yang dia katakan. Nah, itulah sebenarnya poin yang Tuhan Yesus mau tegaskan, yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Nah, jadi persoalan ini muncul oleh karena orang-orang yang hidup di abad pertama Masehi atau juga kebanyakan orang juga mungkin juga di zaman sekarang, kita ataupun kebanyakan orang memiliki sebuah kebiasaan buruk di mana kita seringkali tidak berkata jujur, di mana manusia seringkali tidak memiliki integritas di dalam menyampaikan apa adanya, hal yang sebenarnya dan seutuhnya. Itulah sebabnya maka begitu sering orang menuntut orang lain untuk menyampaikan hal yang benar, hal yang seutuhnya, hal yang sesungguhnya, dan supaya seseorang berani mengatakan hal yang benar dan seutuhnya, maka orang diminta kemudian bersumpah. Nah, jadi larangan bersumpah ataupun permintaan untuk orang melakukan sumpah sebenarnya tumbuh oleh karena kualitas perkataan manusia yang semakin hari semakin tidak bisa dipercayai. Nah, itulah sebabnya maka kemudian muncul tuntutan dari sebagian orang untuk ketika seorang diminta menyatakan hal yang benar, maka orang tersebut diminta untuk melakukan sebuah sumpah.
Nah, Tuhan Yesus dia menegaskan bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya seharusnya memiliki etika jauh lebih tinggi daripada etika manusia pada umumnya atau masyarakat orang yang tidak mengenal Tuhan pada umumnya. Di mana kita perkataannya harus bisa dipercayai. Kalau sesuatu adalah iya, maka kita katakan iya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Kita tidak mengatakan hal yang abu-abu, kita tidak menyembunyikan fakta, kita tidak berbohong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa omongan orang-orang percaya harus dapat dipercayai. Nah, itulah sebabnya kalau seandainya omongan orang-orang percaya bisa dipercayai, omongan daripada anak-anak Tuhan tidak pernah mengatakan hal yang dusta, selalu mengatakan hal yang sebenarnya dan seutuhnya, maka orang percaya tidak perlu dituntut untuk bersumpah ketika dia dimintai sebuah keterangan. Nah, jadi itulah konteks yang ada ketika Tuhan Yesus melarang orang-orang percaya bersumpah. Nah, lalu bagaimana kita kemudian merespon tuntutan sumpah yang diberlakukan kepada orang-orang Kristen yang dipercayakan sebuah jabatan tertentu. Nah, jadi sekali lagi larangan bersumpah itu digunakan ataupun itu disampaikan oleh karena adanya ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang tumbuh ataupun seringkali mengatakan hal yang tidak benar. Nah, tetapi hal itu tidak berarti bahwa untuk jabatan-jabatan yang membutuhkan sebuah komitmen, maka orang tidak perlu ataupun boleh untuk tidak melakukan sebuah sumpah jabatan. Nah, jadi orang Kristen, orang percaya boleh melakukan sebuah sumpah jabatan. Tetapi ketika orang Kristen melakukan sebuah sumpah jabatan, itu bukan berarti bahwa dia tidak dipercaya, bahwa dia adalah orang-orang yang kalau tidak disumpah, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. Tidak. Tetapi sumpah jabatan bagi orang percaya harus dipahami sebagai sebuah komitmen, bahwa dia berjanji untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan jabatan yang diberikan dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya bukan sekedar untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Nah, jadi sekali lagi larangan bersumpah tidak ada kaitannya dengan sumpah jabatan, tapi terkait terutama dengan kualitas kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang yang seharusnya bisa dipercaya omongannya. Nah, jadi apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita bisa belajar hal yang penting. Jadi waktu Alkitab menegaskan kepada kita bahwa kita dilarang bersumpah, yang Alkitab mau tegaskan bukan sekedar sebuah formalitas bahwa melalui mulut kita jangan sampai jangan sampai orang harus meminta kita bersumpah baru perkataan kita bisa dipercaya, tetapi kita harus menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya oleh orang lain, yang setiap perkataan, setiap omongannya adalah yang sebenarnya dan sesungguhnya. Nah, ini adalah isu mengenai integritas, bahwa orang percaya seharusnya memiliki integritas di dalam perkataannya. Apa artinya waktu kita berkata perkataan orang percaya memiliki integritas? Itu berarti apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan sama dengan apa yang dia rasakan. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan, seluruhnya adalah hal yang sepenuhnya benar. Nah, itulah yang harus menjadi standar etika daripada perkataan orang percaya. Nah, jadi mari kita belajar menjadi orang-orang percaya yang bisa dipercaya perkataannya, sehingga orang tidak perlu menuntut kita bersumpah supaya mereka bisa mempercayai apa yang kita katakan. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkat bagi setiap kita yang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.